Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo Budini. Di sini kita akan menyelesaikan tugas Budini, yaitu mengenai menguraikan ruang lingkup pasar. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Devani Zarani dari absen 10. Saya Sasha Sabila dari absen 29. Disimak videonya. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar. Tentunya kalian sudah tahu dong, pasar itu apa? Nah, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Penjual akan menawarkan berbagai macam barang dan jasa kepada pembeli yang berminat, dan pembeli dapat membeli barang atau jasa tersebut sesuai harga yang sudah disepakati. Selanjutnya di sini ada unsur-unsur pasar. Unsur-unsur pasar itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adanya penjual. Penjual adalah individu atau perusahaan penyedia produk untuk dijual kepada konsumen. Yang kedua itu ada pembeli. Pembeli adalah individu atau perusahaan yang membeli produk tertentu untuk digunakan sendiri atau diproses kembali. Yang ketiga ada produk. Produk adalah segala sesuatu yang baik, barang maupun jasa yang ditawarkan penjual di sebuah pasar untuk memuaskan keinginan atau memenuhi kebutuhan konsumen. Yang keempat, adanya transaksi jual beli. Apa sih transaksi jual beli? Transaksi jual beli adalah transaksi yang dilakukan oleh penjual yang menawarkan barang ataupun jasa kepada pembeli yang telah disepakati dengan harga tertentu. Oke, selanjutnya itu adanya fungsi pasar. Fungsi pasar itu terbagi menjadi 5. Nah, yang pertama itu adanya fungsi penetapan suatu harga atau nilai. Nah, maksudnya itu apa sih? Nah, harga suatu produk ditentukan oleh tingkat permintaan dan penawaran yang terjadi di suatu pasar. Yang kedua, fungsi distribusi produk. Pasar berperan mempertemukan calon konsumen dengan barang yang dibutuhkannya. Nah, yang ketiga itu fungsi promosi. Nah, di dalam fungsi promosi itu, kita mempromosikan atau memperkenalkan suatu barang kepada konsumen secara langsung. Yang keempat, adanya fungsi penyerapan tenaga kerja. Nah, yang terakhir itu, yang kelima, adanya fungsi penyediaan barang dan jasa untuk masa yang akan datang. Nah, di sini ada klarifikasi pasar atau jenis-jenis pasar. Nah, berdasarkan cara bertransaksinya, pasar dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama adanya pasar tradisional dan yang kedua adanya pasar modern. Apa sih pasar tradisional itu? Pasar tradisional adalah pasar yang memiliki peran penting dalam perekonomian lokal. Sedangkan pasar modern adalah mencerminkan adanya perubahan dalam cara berbelanja serta mengakses barang dan jasa yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Oke, selanjutnya itu ada pasar berdasarkan wujudnya. Nah, yang pertama itu ada pasar konkret. Pasar konkret itu adalah pasar nyata. Contohnya itu seperti pasar tradisional dan pasar modern. Nah, yang kedua itu adanya pasar abstrak. Pasar abstrak itu adalah pasar yang tidak nyata. Contohnya itu pasar online. Nah, contoh perusahaannya itu adanya Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lainnya. Nah, selanjutnya itu ada pasar berdasarkan waktu terjadinya. Nah, yaitu adanya pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, pasar tahunan, dan yang terakhir adanya pasar temporer. Nah, di sini itu ada berdasarkan luas jangkauannya. Apa sih yang termasuk pasar-pasar luas berdasarkan jangkauannya? Yang pertama adanya pasar lokal, yang kedua pasar regional, yang ketiga adanya pasar nasional, dan yang keempat atau yang terakhir adanya pasar internasional. Nah, selanjutnya itu ada peran-peran pasar dalam kegiatan produksi, yaitu ada 4. Yang pertama itu memberikan informasi tentang produk yang paling laku di pasar. Kedua, menjawab semua pertanyaan untuk siapa produk tersebut akan diproduksi. Yang ketiga itu sebagai sarana mendapatkan bahan baku untuk kegiatan produksi. Nah, yang terakhir itu yang keempat, menjadi sarana terjadinya kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Nah, kemudian itu ada peran pasar dalam kegiatan produksi. Pasar mempunyai peranan yang sangat penting bagi produsen karena membantu memperlancarkan penjualan hasil produksi dan dapat pula digunakan sebagai tempat untuk mempromosikan atau memperkenalkan barang dan jasa hasil produksi. Nah, yang kedua itu ada peran pasar dalam kegiatan konsumsi. Nah, peran pasar bagi konsumen yaitu pasar berperan penting karena memudahkan mereka untuk mendapatkan barang-barang yang mereka butuhkan.
Halo semuanya, halo Budini. Di sini kita akan menganalisis struktur pasar dan bentuk-bentuk pasar. Disimak ya. Dadah. Nah, yang pertama itu pasar persaingan. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna itu apa aja sih? Nah, yang pertama itu produk yang diperjualkan sifatnya homogen. Yang kedua itu terdapat banyak penjual dan pembeli. Yang ketiga itu setiap pihak dapat mengetahui keadaan pasar dengan mudah. Yang keempat itu semua faktor produksi dapat bebas dan masuk ke pasar. Nah, yang kelima itu tidak ada campur tangan oleh pemerintah. Nah, selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna. Nah, kekurangannya itu apa aja sih? Pertama itu sulit untuk berinovasi. Yang kedua itu membatasi pilihan konsumen. Yang ketiga itu distribusi pendapatan tidak merata. Nah, selanjutnya itu kelebihan dari pasar sempurna. Pertama, tidak ada monopoli perdagangan. Kedua, penjual maupun pembeli bertindak bebas. Nah, yang tiga itu perekonomiannya itu semakin berkembang pesat. Nah, selanjutnya ada pasar persaingan tidak sempurna. Nah, di sini ada contoh pasar persaingan tidak sempurna, yaitu adanya pasar monopoli. Apa sih pasar monopoli? Pasar monopoli adalah pasar di mana hanya ada satu penyedia tunggal yang mengendalikan seluruh pasokan barang atau jasa dalam industri atau sektor ekonomi. Ciri-ciri pasar monopoli, yang pertama ada hanya satu penjual, yang kedua pedagang lain tidak bisa masuk, yang ketiga tidak memiliki barang pergantian yang serupa, yang keempat adanya penghatuan konsumen terbatas, dan yang terakhir adanya promosi iklan. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan pasar monopoli. Kelebihannya ada satu, tidak ada pesaing sehingga perusahaan monopoli akan makin besar. Yang kedua, jika terbentuk karena pemberian hak cipta dan hak paten, pasar monopoli akan selalu melakukan inovasi atau penemuan baru. Nah, yang ketiga, ada pasar monopoli dapat meningkatkan daya saing apabila diperoleh melalui kemampuan produsen atau efisien. Nah, di sini ada kekurangan pasar monopoli. Yang pertama itu timbul ketidakadilan karena keuntungan banyak dinikmati oleh perusahaan pelaku monopoli. Yang kedua, adanya unsur eksploitasi terhadap konsumen dan pemilik faktor-faktor produksi. Nah, yang terakhir ini ada konsumen terbebani dengan harga yang tinggi yang ditetapkan oleh perusahaan monopoli. Oke, selanjutnya itu ada ciri-ciri pasar oligopolis. Di antaranya itu sebagai berikut. Pertama, pasar dikuasai oleh beberapa produsen atau kurang dari 10, tetapi konsumennya itu sangat banyak. Yang kedua itu harga yang berlaku di pasar biasanya mengikuti harga produk yang paling laku di pasar atau harga produk produsen menguasai pasar. Nah, yang ketiga itu terjadi persaingan bisnis yang ketat antara sesama produsen. Nah, di sini ada kelebihan pasar oligopoli. Apa sih kelebihannya? Nah, di sini tuh kelebihannya ada 3. Yang pertama itu pengembangan teknologi dan inovasi. Yang kedua, banyak pilihan produksi. Yang ketiga, harga produk standar dengan sesuai dengan keinginan konsumen. Nah, di sini juga ada kekurangan pasar oligopoli. Kekurangan pasar oligopoli yang pertama adanya peranan produsen yang berkuasa saat menguasai pasar. Yang kedua, biaya promosi cukup sangat besar. Oke, selanjutnya itu ada pasar monopolistik. Nah, apa sih pasar monopolistik itu? Pasar monopolistik adalah sebuah bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang saling berkompetisi dengan produknya. Nah, berikut ini ada ciri-ciri dari pasar monopolistik. Nah, pertama, terdapat banyaknya penjual. Kedua, penjual relatif mudah keluar masuk pasar. Yang ketiga, barangnya bersifat berbeda, corak. Keempat, penjual memiliki kemampuan memengaruhi suatu harga. Nah, yang terakhir itu promosi penjual itu sangat aktif. Nah, di sini ada perbedaan antara struktur pasar dan bentuk pasar. Kalau struktur pasar itu adalah mengacu pada karakteristik fisik dan organisasi pasar, mencakup jumlah produsen, jenis produk yang ditawarkan, tingkat hambatan untuk masuk ke dalam pasar, dan faktor-faktor lain yang relevan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Yang kedua, pasar monopoli. Yang ketiga, pasar oligopoli. Dan yang terakhir, pasar monopolistik. Nah, di sini ada bentuk pasar. Apa sih bentuk pasar? Bentuk pasar mengacu pada jenis persaingan yang ada di dalam pasar, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, adanya pasar persaingan sempurna. Yang kedua, pasar monopoli. Yang ketiga, pasar oligopoli. Dan yang terakhir ada pasar monopolistik. Sekian presentasi dari kami berdua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.